bangun pagi dengan tidak kurang suatu apapun. Semuanya karena kasih dan rahmat Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dan kami mengucap syukur karena hari ini memasuki bulan yang baru, bulan Juni, dan kami akan memulai dengan merenungkan tema yang baru. Dan berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami isi hati Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Secara khusus hari ini, tanggal 1, kami mulai tema yang baru. Tuhan tolong kami untuk memahami firman Tuhan. Kami serahkan waktu dan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan waktu dan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi. Pak. Dan hari ini kita mulai memasuki bulan yang baru, suasana yang baru, hati yang baru, hidup baru, pikiran baru, semua baru. Dengan tema yang baru. Ya, jadi tema kita adalah dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Ya, dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Ya, saya tidak membuat PPT. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini di awal bulan, tema yang baru ini adalah Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ya. Ini satu paragraf yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena itu kita baca ayat 1 hingga ayat yang 12. Saya baca bagi kita. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Jadi, rupanya Yesus sudah datang sebelumnya ya. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Ya, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam atau tempat tidur. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat, ya memang. Nah, jadi tema kita, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Nah, kalau kita menulis skripsi, tesis, atau disertasi, maka di situ kita wajib ada variabel. Ya. Dan dari tema ini saya melihat 3 variabel di dalamnya, yaitu dinamika iman. Pertama, dinamika iman adalah keyakinan iman yang kuat, terus bergerak, tetap teguh dalam merespon dan menghadapi tantangan pergumulan dan berbagai situasi kehidupan. Ya. Yang kedua ialah konsisten. Konsisten adalah sikap tetap atau tidak berubah-ubah menurut keadaan atau situasi yang berkembang. Konsisten berarti tetap berpegang pada prinsip dasar yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya, dan fokus pada proses untuk mempertahankan kualitas kerja yang nyata. Variabel yang ketiga adalah pergumulan. Adalah pergulatan atau suatu peluang dalam menghadapi segala bentuk masalah, konflik batin, tantangan, tekanan hidup yang dihadapi seseorang secara silih berganti. Jadi tema ini berarti dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan, ya, adalah keyakinan iman yang bersifat aktif, adaptif, terus bergerak, terus berproses, tidak berubah-ubah, tetap teguh dan tidak tergoyahkan dalam menghadapi penderitaan, tekanan hidup, dan ketidakkepastian. Ya, saya berharap tema ini, itulah makna dari tema kita sepanjang 1 bulan ini ke depan. Nah, saya berharap semua yang menyampaikan firman Tuhan tidak boleh keluar dari tema. Karena kita mau menjawab tema, setiap tema ini kan tema sentral. Ya, setiap bulan kan kita punya tema sentral. Nah, saya bersyukur karena tema bulan kemarin semua menyampaikan itu relevan, berkaitan, ya, tidak lepas dari tema itu. Dan saya kira tema bulan kemarin sungguh-sungguh jadi berkat buat kita semua. Dan terima kasih untuk kita semua, hamba Tuhan telah menyampaikan isi hati Tuhan dengan berdasarkan tema itu. Dan ya, kita diberkati, kita dilengkapi. Sehingga tema kita bulan ini sekali lagi
dinamika iman, dinamis, sesuatu yang terus bergerak, hidup, aktif, ya tidak stagnas, ya. Iman harus seperti itu, yang konsisten, tetap pada prinsipnya. Kalau konsisten itu prinsip itu hari ini A, besok B, A, seterusnya sampai A, tetap A. Yang bukan prinsip hari ini A, besok dia bilang B, berikutnya lagi C, berubah-ubah. Ya, itu namanya konsisten. Dalam menghadapi pergumulan. Tentunya, dalam hidup ini begitu banyak, siapapun di antara kita, pasti kita punya pergumulan. Yang tidak punya pergumulan itu orang mati. Jadi siapa yang nggak mau punya pergumulan hidup, ya mati saja. Karena tidak ada lagi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan ini terjadi dalam kisah pelayanan penyembuhan ilahi, kesembuhan ilahi terhadap seorang lumpuh oleh Tuhan Yesus. Ya, di Kapernaum itu adalah bukan sekedar mujizat fisik, melainkan sebuah demonstrasi otoritas ilahi yang menuntut respon iman yang mendalam, ya, dari masyarakat yang hadir, ya, pada pertemuan tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan ini kita lihat, saya menemukan ada 3 hal, ya, dinamika iman yang konsisten itu seperti apa. Pertama, dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya baca lagi. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, ya, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang yang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Luar biasa, ya. Ya, bahkan lagi di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang, ya, ini kelompok kedua, membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi di situ kita lihat, dari konteksnya teks ini kita lihat ada ada 2 golongan, ya, ada 2 golongan orang. Ya, yang pertama orang banyak, dan yang kedua adalah 4 orang membawa seorang lumpuh datang kepada Yesus. Nah, bagian ini saya sebut sebagai dinamika iman. Jadi outline yang pertama adalah dinamika iman yang menggerakkan kerinduan hati yang membara untuk memuaskan dahaga jiwa yang tertekan. Nah, sekali. Nah, perhatikan kata-kata kunci itu. Ya, waktu Yesus sampai di sana, di Kapernaum, jadi rupanya sebelumnya Yesus sudah datang. Nah, dia sudah datang lagi nih. Nah, ayat 2. Maka datanglah orang-orang yang berkerumun. Orang banyak ini, Bapak. Ya, ketika mereka dengar Yesus ada di Kapernaum, ada di sebuah rumah, ya, nama Yesus tersiar bahwa Yesus ada di sana. Bapak Ibu perhatikan, mereka datang dari berbagai arah, ya, berbondong-bondong, ya, dalam bentuk massa, datang berjumpa dengan Yesus. Untuk apa? Hanya untuk dengar firman. Nah, sehingga saya sebut ini sebagai apa? Dinamika iman yang ya, dinamika iman yang menggerakkan kerinduan, ya, menggerakkan kerinduan orang banyak, ya, kerinduan yang membara di hati mereka untuk datang cari Tuhan. Jiwa mereka tertekan, ya, mereka ingin dengar firman kebenaran. Mereka merasa haus dan lapar tentang kebenaran yang mereka belum pernah dengar. Ya, mungkin selama ini mereka hanya lakukan secara tradisi agamawi, ya, Yudaisme. Tapi mereka belum dengar kebenaran yang sesungguhnya. Mereka dengar bahwa Yesus ini kok lain pemberitaannya. Wah, terkenal.
di mana-mana. Itulah sebabnya membuat mereka, mungkin ada yang datang ya hanya ingin tahu Yesus itu siapa, seperti apa sih. Ya, waktu kesempatan awal ketika Yesus datang, mereka nggak jumpa. Jadi ketika Yesus ada lagi di situ, ini follow mereka itu luar biasa. Mungkin satu beritahu satu ya sama lain, lalu mereka berbondong-bondong datang. Ya, di situ ya, berbondong-bondong. Maka datanglah orang berkerumun. Perhatikan, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada. Jadi tempat itu sudah dipadati. Ya, jadi kerinduan iman yang menggerakkan ya hati mereka. Karena mereka lapar dan haus. Mereka ingin dipuaskan kerinduan hati yang membara itu. Ya, saya ingat bagian ini di Amos pasal 8, ya ayat 11 mulai. Satu waktu nanti akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Bukan lapar dan haus soal makanan. Bukan kebutuhan pakaian, rumah, tempat. Bukan soal sandang pangan, papan. Tapi soal kebenaran. Ya, dikatakan bahwa orang-orang muda, orang-orang akan datang dari berbagai arah. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Datang cari apa? Hanya mau cari untuk firman Tuhan. Ya. Dan siapa yang menggerakkan itu? Tuhan yang menggerakkan. Dan mungkin secara khusus adalah orang-orang yang sampai hari ini ya tidak suka beribadah, tidak suka baca firman Tuhan, ya, tidak suka ya bersekutu. Dia datang hanya pada waktu ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga nggak pernah datang. Ya, saat ini orang lebih, apalagi zaman kita sekarang, orang-orang terpengaruh dengan perkembangan apa namanya politik, perkembangan zaman. Ya sudah berbeda, ada generasi ini, Z dan lain sebagainya. Ya, generasi apalagi sekarang, Alpha ke apa namanya? Itu generasi ini manusia tidak lagi yang membutuhkan hal-hal yang mungkin lebih bersifat spiritual. Mereka lebih berorientasi pada diri mereka sendiri. Ya, ibadah-ibadah yang susah untuk diikuti. Tapi nanti satu waktu Tuhan yang akan menggerakkan mereka. Tuhan akan menggerakkan mereka. Mereka akan dari timur ke barat, utara ke selatan, dan sebaliknya. Hanya untuk datang cari firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan. Tapi waktu mereka datang, itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi ibadah KFI. Ya, nggak ada lagi ibadah minggu. Nggak ada lagi ibadah persekutuan. Sudah waktunya habis. Jadi Tuhan yang membangkitkan kerinduan mereka. Sayangnya mereka tidak. Ya, lalu dikatakan, aduh mereka sudah ini dan sebagainya. Anak-anak darah, lesu. Ya. Kalau begitu waktunya kapan? Sekarang. Keselamatan itu hari ini. Kesempatan untuk berjumpa Tuhan hari ini. Coba perhatikan orang-orang banyak ini. Wih, begitu mereka dengar Yesus. Ya, dinamika iman mereka mulai muncul, Bapak Ibu. Terus bergerak. Ayo cari Tuhan. Kira-kira gitu sekarang. Sampai mereka datang, tempat dipenuhi, dipadati. Depan pintu pun nggak bisa masuk. Ya, kelompok kedua tiba-tiba datang lagi 4 orang. Bawa si lumpuh. Nggak tahu berapa tahun, tidak jelas. Dia sudah hanya hidup di apa? Di ranjang itu. Digotong, diangkat, ya, ditolak. Ya, seperti orang mati itu loh. Datang, berjumpa dengan Yesus supaya bisa selamat. Ya selama bertahun-tahun dia nggak bisa buat apa-apa dan sebagainya. Nah udah, datang. Siapa tahu. Siapa tahu dia sembuh. Karena mereka baru dengar nama yang satu ini. Ya. Jadi dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan adalah ya dinamika iman yang menggerakkan kerinduan hati yang membara untuk mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu luar biasa ya. Masih ingat waktu Yesus datang ke rumah Maria Magdalena.
Maria dan Marta ya, di Lukas pasal 10 itu. Wih, ini kesempatan. Maria mengambil yang terbaik. Duduk di bawah kaki Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar nasihat-nasihat. Sementara Marta tunjukkan keahlian memasak. Dia bisa makan masak-masakan Jawa. Dia bisa masak-masakan Batak. Dia bisa masak-masakan Manado. Dia bisa masakan apa lagi? Semua daerah bisa dia. Dia menonjolkan talentanya ini loh. Tapi mengeluh. Guru, kok tega amat sih? Ya, masa biarkan saya layani sendiri, sibuk sendiri. Kok adik saya? Seolah-olah Yesus berkata begini, Marta, yang suruh kamu sibuk itu siapa? Saya nggak butuh kok. Tapi lihat adikmu mengambil bagian yang terbaik. Nah, ini peluang, ini kesempatan. Ini waktu yang terbaik. Ya kan? Waktu, kata waktu dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai. Kronos. Kronos itu adalah jam tangan yang kita pakai, waktu yang kita bisa atur. Iya kan? Waktu tuh yang kita bisa atur. Sekarang kita mau putar ke jam. Ini sekarang jam 5 lewat berapa? 2-3 menit. Kita putar aja deh. Itu suka-suka kita. Dan itulah hari-hari di mana kita akan ada tiap-tiap hari. Tapi yang kedua itu adalah kairos. Nah ini. Ya, kairos. Kairosnya Pak Raffles. Ya, pembinaan. Kairos itu peluang. Kesempatan. Yang datang dan pergi dan tidak akan balik lagi. Jadi kesempatan peluang hari ini adalah hari ini. Kita bangun pagi, kita beribadah, kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Nanti sesudah itu, waktu pergi. Dan dia tidak akan, selamat pagi Ibu Anita, selamat pagi Pak Raffles, selamat pagi Ibu Rundrawati, selamat pagi Pak Beni, selamat pagi Bapak Bonaparte, selamat pagi Pak Samartup, selamat pagi Ibu Kino Family, selamat pagi Pak Pendeta Kavin. Nanti saya pergi, saya balik lagi. Enggak. Kesempatan sekarang adalah kesempatan ini, hari ini. Ya, besok itu sebentar lagi kesempatan berikut. Jadi terus. Waktu inilah yang menentukan kita. Bukan kita ngatur. Dia yang menentukan kita. Nah, jadi saya kira orang banyak itu maupun orang yang dibawa, orang lumpuh dibawa oleh 4 orang. Ini kairos. Kesempatan waktunya Tuhan. Datang. Sebab sebentar lagi Yesus pergi. Kapan dia datang lagi? Jadi gunakan baik-baik. Nah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kasih tahu keluarga kita. Anak-anak kita yang bandel. Suami, istri. Yang masih bandel tidak mau datang kepada Tuhan. Ya ingat. Kesempatan itu akan berlalu. Ya, jadi selama masih ada waktu. Kapan waktunya? Sekarang. Yesus, apa masih ingat? Itu orang penjahat di sebelah. Ya, Tuhan ingatlah aku. Yesus bilang hari ini juga. Gitu ya. Dia nggak bilang nanti tunggu aja besok. Tunggu aja nanti saya bangkit. Tunggu saja nanti lusa dan sebagainya. Enggak, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari itu kalau misalnya penjahat yang satu, waduh, kalau kau bisa ya udah selamatkan dirimu, selamatkan kami. Ya, selalu penjahat bilang, kita ini orang berdosa tahu nggak? Kita penjahat. Ya, dia mati untuk kita. Kau jangan macam-macam. Ya udahlah, terserah kau lah. Tapi aku mau bersama-sama dia hari ini. Kesempatan itu hari ini. Karena itu orang banyak itu menggunakan kesempatan tuh hari ini. Datang pada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, dinamika iman yang konsisten ya dalam menghadapi pergumulan. Yang kedua di ayat yang keempat. Ya. Tetapi mereka ini orang-orang, 4 orang itu, tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, yang kedua dinamika iman.
Yang konsisten dalam menghadapi masalah adalah dinamika iman yang kreatif dan pantang menyerah pada keadaan. Ya, dinamika iman yang kreatif dan pantang menyerah pada keadaan. Nah, Bapak perhatikan ketika keempat orang ini ya menggotong sahabat mereka yang lumpuh, ya menerjang kerumunan massa orang banyak, ya, dan mendapati jalan menuju mereka tertutup. Mereka tidak bisa masuk karena di depan pintu juga penuh. Sedangkan mereka mau berusaha untuk apa? Mau berjumpa dengan Yesus. Ini kesempatan kesembuhan. Tidak tahu berapa tahun. Ini kesempatan. Kasihan kalau tidak digunakan dengan baik. Ya, ketika mereka terhalang dengan orang banyak. Ya, tapi pertanyaannya apakah mereka berhenti? Sudahlah kalau memang gitu, menyerah deh. Kita mau masuk nggak bisa. Tapi lihat, dinamikanya di mana? Mereka tidak kurang akal. Mereka cari solusi. Mereka jalan terbaik. Ya, karena mereka tidak bisa masuk. Apa yang mereka lakukan? Mereka bongkar itu atap rumah, naik ke atas rumah, bongkar itu atapnya. Ya, kasihan rumah orang itu kan. Kira-kira peristiwa seperti itu terjadi di misalnya Yesus datang ke rumah Ibu Rusniawati, Ibu Rusniawati, ya, atau Ibu Anita, ya, apa bagus-bagus. Ketika mau jumpa Yesus di situ, lalu karena mereka nggak bisa, mereka naik di rumah ibu, bongkar. Ibu Rusniawati marah nggak? Pasti marah lah. Ini pasti ngeluh. Ya, apalagi musim hujan kan? Waduh, ini orang nggak tahu diri. Ya, saya yakin Ibu Anita yang nggak biasa marah pasti marah. Ini ya kan? Saya dengar Ibu Anita kan, orang ke sana main kartu apa isa kok marah Ibu Anita. Ini nggak bongkar rumah loh. Ini mereka bongkar rumah. Ya, dinamikanya di situ. Mereka tidak punya kurang cara, ya. Mereka tidak punya kurang ide, ya. Tapi mereka tetap cari solusi. Sekalipun mereka terhalang, mereka tidak menyerah pada keadaan. Mereka mencari jalan lain. Ya, bukan rumah orang itu. Kalau dia bongkar rumah saya marah juga. Enak aja loh. Ini musim hujan, pas musim hujan lu bongkar-bongkar rumah gua. Tapi nggak apa-apa. Demi apa? Bawa orang ini. Nah, hebatnya apa? Mereka naik, lalu mereka tidak perkirakan Yesus duduk di mana. Yesus duduk di mana. Mereka tahu Yesus duduk di posisi yang tepat. Mereka itu pas hubungan ya kepala Yesus. Buka lebar. Ini kan pakai ini loh, Pak. Ya, saya mungkin mereka ngangkat saja orang itu, nggak pakai tilam lagi, ya kan? Atau mungkin apa pakai tilam juga, tapi ya diturunkan pakai tali supaya ya kalau dia diturunkan begitu kasihan. Ya, pas Yesus punya kepala depan diturunkan pas. Ini Alkitab bilang kan? Ya, firman Tuhan yang bilang loh, ya dikatakan bahwa apa? Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu apa? Mereka membuka atap yang di atasnya, di atas pas Yesus, besar pas Yesus, ya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat yang orang lumpuh itu terbaring pas. Kira-kira di depan kita, set. Kaget nggak? Saya yakin Yesus juga kaget. Dan karena Yesus kaget, kita lihat bagian yang ketiga. Yesus, wih, gimana sih? Dia lagi khotbah, tapi bayangkan dia lagi khotbah. Dia lagi ngomong firman Tuhan di ayat yang ketiga, kedua itu. Dia lagi khotbah, orang banyak. Dia bersuka cita pas dia, luar biasa, orang banyak lagi dengar firman. Ini diganggu dengan apa? Orang lumpuh ini. Yesus marah nggak? Saya yakin nggak marah. Saya baca tulisan saya dulu ini.
Ya, jadi ketika keempat orang yang menggotong sahabat mereka yang lumpuh, ya, menerjang kerumunan massa dan mendapati jalan mereka, ya, tertutup, mereka tidak menyerah dan berhenti di situ saja, tetapi berusaha mencari cara yang lain, yaitu mereka naik ke atas atap rumah dan membongkarnya, lalu menurunkan sahabat mereka yang lumpuh itu di depan persis Yesus duduk. Hebat nggak mereka? Dan ini adalah iman yang tidak bersifat pasif, tetapi iman yang hidup, ya, melahirkan kreativitas dan keberanian mencari solusi terbaik untuk menembus segala rintangan demi mendapatkan mendapat tujuan yang jelas, tujuan akhir yang mereka ingin. Ya. Dan ini adalah berkat formula kerjasama yang baik dalam komunitas, ya, dan saling menopang. Karena orang lumpuh itu tidak mungkin sampai kepada Yesus tanpa topangan sahabat mereka. Ya, ini bukan keluarga mereka, sahabat. Nah, bagi mereka sahabat itu lebih dari saudara. Amsal bilang, ya, seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran. Saya suka tanya itu, mungkin saya tanya sama Bapak Ibu, yang bagus yang mana menurut Bapak Ibu? Sahabat atau saudara? Saudara itu baik, baik, ya. Kakak adik kita baik. Ketika kita susah, dia pasti tolong. Pertama dia tolong, minta pinjam uang kah, minta tolong, pasti dia lakukan. Kita minta kedua kali, masih dia tolong. Begitu 3 kali, masih juga karena itu saudaranya. Begitu keempat kali minta tolong. Nah, mulai kata-kata bersayap, mulai marah. Kamu? Nah, ya. Tapi seorang sahabat tidak. Sahabat itu tidak mengucapkan. Ya, pada umumnya ya. Sahabat itu beri masukan, beri harapan, kekuatan, dan sebagainya. Memperhatikan kita. Indah, hubungannya baik. Nah, karena itu Amsal Salomo bilang, seorang sahabat, ya, menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran. Dan Yesus adalah sahabat sejati yang tidak pernah mengecahkan siapapun. Yesus kawan yang sejati dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar dari keempat orang ini. Ya. Orang pertama, orang banyak, tapi kita belajar empat orang itu luar biasa Bapak Ibu. Mengalami tingkat kesulitan yang tinggi, sudah capek-capek bawa orang lumpuh ini digotong pakai apa? Tempat di mana dia harus diletakkan di atas itu. Datang lagi, aduh, ada halangan lagi. Tapi mereka berhenti nggak? Ya, capek, iya capek Pak. Gotong orang, berhenti nggak? Enggak. Mereka tidak pernah menyerah pada keadaan. Cari solusi. Cari jalan yang terbaik. Ya, yang penting bisa ketemu Yesus. Oh, mereka bongkar rumah Bapak. Kan? Ya, dan kita perlu, poinnya bagi kita apa? Ya, kita perlu kerjasama yang baik. Ya, coba lihat kebersamaan. Mereka membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Ya, tahun depan kita mau bicara soal bagaimana kita membangun persamaan dari perbedaan. Nah, kalau di sini kalau kita tidak bersatu, Bapak Ibu, wah, satu orang sebentar keluar, ini keluar dan sebagainya. Saya nggak dapat gaji, kok di sini saya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau sudah mau berangkat dengan motivasi begitu, bubar. Ya, luar biasa. Saya percaya bahwa kita juga tidak banyak orang pada umumnya susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tapi orang Kingdom Family, saya mau katakan, mari kita susah melihat orang yang susah dan kita senang melihat orang yang juga senang. Amin ya, Pak. Luar biasa. Ya. Makanya simpati dan kata empati beda.
Kalau simpati itu, dia merasa kasihan saja. Kasihan dia nggak punya duit. Aduh kasihan dia sakit. Aduh kasihan, apalagi lumpuh. Dia kasihan-kasihan saja. Dan sudah berapa banyak orang Kristen hanya menjadi orang Kristen yang kasihan, 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 kasihan saja. Tapi empati itu adalah apa? Dia tidak hanya kasihan, tetapi dia ikut merasakan, dia mau melakukan sesuatu bagi orang yang susah itu. Lihat tuh sifat orang Yahudi itu. Sombong-sombong Yahudi itu. Sama orang Samaria. Samaria itu orang kafir, orang tidak percaya Tuhan, menyembah di atas gunung. Tapi mereka punya etiket, kode etiknya bagus. Dia panggil orang Tuan, Nyonya. Lalu cerita tentang orang yang dirampok di jalan itu lewat imam, pendeta sekarang. Itu kan urusan kamu, nggak mau nolong. Ya, tiba-tiba lewat lagi yang lain, nggak mau, ahli Taurat mungkin. Ya, mungkin pakar Alkitab kali. Tiba-tiba si lewat ini, dilewatin juga. Lewat ini Samaria. Ya, si penyembah berhala itu. Lewat. Waduh, dia tertarik banget. Dia harus berhenti di situ dan dia menolong orang yang dirampok ini. Ya, luka-lukanya dibalut, dikeringkan, segala macam, dibawa ke rumah sakit, dia biayain. Gitu. Jadi, nggak tega melihat orang lagi menderita. Ya, dia bawa ke sana, biayain. Dan bahkan dia bilang, kalau ada yang kurang, bilang ya, nanti gue bilang, nanti gue yang bayar lagi. Harus begitu. Jadi, jangan menjadi orang yang susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Tapi jadilah orang yang hamba Tuhan yang susah melihat orang yang senang, susah melihat orang susah, dan senang melihat orang senang. Mantap kan? Dan di sini butuh kerjasama yang baik. Komunitas kita harus bekerja sama, ya, dalam visi misi keluar maupun ke dalam. Dalam beribadah ini, saya mengucap syukur karena walaupun hampir tiap pagi hanya 12 orang paling banyak, kalau naik lagi 14 orang, tapi tetap konsisten. Saya ke PSB kemarin, mereka bilang, ayo daftar yuk, siapa mau daftar? Ya, apa jadi anggota baru? Mereka pikir mungkin saya datang jadi karena saya ya di sana saya diundang itu selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan karena habis renungan pertanyaan. Ya, dan habis itu mereka bilang gini, Pak Pendeta, kok di apa di PSBB ini semua hamba Tuhan bicara biasa-biasa, tapi Bapak bicara lain ya. Sebenarnya lainnya apa? Bapak tegas, Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, begitu. Makanya mereka bilang, makanya Bapak diundang. Ya. Iya kan? Ya, orang pikir, wah ini Pak Pendeta Calvin datang jadi biar tambah anggota. Enggak. Saya bilang, saya punya KFI. Itu dong. Gak usah mudah terpengaruh gitu loh. Ya. Sebentar nggak suka, tersinggung, tersumbing. Saya kalau kota, saya senang orang tersumbing. Nah, itu berkhotbah yang benar, memakan dia. Iya, pindah sana, pindah sini. Nggak konsisten itu. Berubah-ubah. Hari ini berubah, besok beda lagi. Ya, jadi orang yang punya prinsip gitu loh. Ya, tidak berubah-ubah. Tidak berhenti di jalan. Ada masalah, jalan terus. Ya, jangan ada masalah terus pergi. Pertanyaan bagi kita adalah apa? Saat mendapat dan mengalami pergumulan hidup yang sulit atau silih berganti, apakah kita menyerah dan berhenti? Atau justru berusaha mencari solusi dan terobosan iman untuk tetap berjuang membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita ada kerjasama yang baik? Gitu. Yang terakhir, yang ketiga, saya 3 poin saja. Bapak Ibu lihat ayat 5 sampai dengan ayat 12. Itu satu paket itu. Ya, ya. Tapi saya baca ayat 5 saja ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, kaget dia pasti. Ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Hal pertama bagi Yesus yang paling penting adalah dosa akan diampuni. Sudah diampuni. Soal penyakit disembuhkan belakangan. Kecil. Dia tidak bilang, hai anakku, angkatlah tilammu. Sembuhlah berjalan. Enggak. Jadi yang paling penting adalah pengampunan dosa itu. Maka saya bilang, poin ketiga adalah dinamika iman yang membawa pembebasan dan pengampunan. Dinamika iman yang membawa pembebasan dan pengampunan. Bebaskan dulu dosanya. Ya, bebaskan. Bagi Yesus, pengampunan dosa itu penting. Karena pengampunan itu akan membawa keselamatan. Kesembuhan itu bisa saja sifatnya temporal. Dia sembuh, hanya berapa waktu dia hidup bisa selesai. Tapi yang penting bagi Yesus adalah pengampunan dulu. Nah, baru kita baca ayat 6 seterusnya sampai ayat yang ke-8 dan sebagainya. Ya, ayat sampai 7. Menimbulkan reaksi dari para hukum Taurat, ahli Taurat di situ. Dalam hati mereka, ini orang, apa namanya, dikatakan, ayat 16, ayat 6. Tetapi, di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Lalu ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, lalu ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia, ya, berkuasa mengampuni dosa. Ya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, dia bilang, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun. Ya, sembuh langsung ya. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak itu tadi. Orang-orang banyak itu. Ya, sehingga mereka semua takjub, heran, kaget ya. Lalu memuliakan Allah katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Jadi yang poin ketiga ini Bapak Ibu. Ketika orang lumpuh turun depan dia, kaget, kaget. Saya yakin Yesus kaget, terheran-heran, kagum ya, bukan kaget, kagum, kaget dan kagum. Kagum terhadap apa? Iman mereka, iman 4 orang ini. Wah, luar biasa. Dan Yesus tidak banyak ngomong lagi. Ya, langsung dia bilang, eh, hai anakku, dosamu telah diampuni. Itu penting. Kesembuhan ke belakang, kecil bagi, tapi yang perkara besar yang perlu dilakukan adalah pengampunan dosa. Nah gitu. Nah, jadi poinnya bagi kita yang pertama adalah, mari kita belajar dari orang banyak itu. Yang punya kerinduan yang membara untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman, ya, beribadah, menyembah Tuhan, ya, punya semangat, punya spirit yang tinggi, cari Tuhan, punya spirit yang tinggi untuk melayani. Ya, karena waktunya akan berlalu. Sekaranglah waktunya. Yang kedua, poinnya bagi kita adalah, ya mari kita belajar ke 4 orang ini. Walaupun terhalang dengan berbagai tekanan, tantangan, ya, tapi mereka terus berjalan. Mereka tetap komitmen untuk terus mencari solusi yang terbaik, mencari jalan yang baru. Yang penting ketemu Yesus itu aja dulu deh. Jadi tantangan tidak menjadi halangan seharusnya bagi kita untuk datang ke Tuhan. Dan kedua di situ adalah, mari kita membangun kebersamaan komunitas ini, kerjasama yang baik. Ya, kerjasama yang baik itu yang mendatangkan hasil yang maksimal. Tapi dalam sebuah kegiatan, satu maunya ini, satu maunya begini. Ya kan? Ya seperti kejadian yang baru-baru. Maaf kata. Tim ke Kalimantan Selatan tuh kan. Nah ada kesatuan. Orang ada saja yang menimbulkan masalah. Iya kan?
Satu mau begini, satu bicara soal ini, kurang itu, dan sebagainya. Nah, gimana? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting firman Tuhan sudah disampaikan. Hasilnya apa? Sudah mendirikan kok. Ya, ya Bu Rusnawati ya. Sudah ada perwakilan kok sana. Iya kan, kerjasama yang baik. Dalam tim itu perlu kerjasama. Makanya saya bilang, dalam tim itu harus kerjasama yang baik. Ya kan? Jangan sampai aneh-aneh lalu tiba-tiba berhenti. Nah, dan yang ketiga, poinnya bagi kita adalah, mari ya kita belajar dari orang-orang, dari apa yang seperti Yesus lakukan. Ya. Pertama, kalau kita layani orang, layani dulu. Misalnya dia sakit, layani dulu. Berikan pengampunan. Kalau saya doakan orang sakit di rumah sakit di mana, saya ampuni dulu dosanya. Bu, Pak, kita berdoa ya, minta pengampunan dari Tuhan. Baru kita berdoa untuk orang sakit. Nah, saya ikut Yesus itu ngomong. Jadi prioritaskan mana yang lebih penting. Ya, keselamatan seseorang. Nah, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk 3 poin yang telah kami pelajari sebagai bagian integral dari tema besar kami pada hari ini. Yaitu dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kami mau belajar dari orang-orang banyak yang punya hati yang, kerinduan hati yang membara. Mereka datang cari kebenaran, bersekutu, dengarkan firman. Tapi kami juga belajar dengan 4 orang ini. Iman mereka, iman yang kuat, tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh keadaan. Walaupun ada halangan, ada masalah, ada hambatan, tapi mereka tetap mencari solusi iman yang terbaik untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, tapi juga kami belajar dari Yesus yang melaksanakan itu, memberikan contoh bagi kami untuk bisa berdoa mengampuni orang lain sebelum memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah Tuhan tolong kami, sehingga kami pun berkata seperti orang banyak ini, yang begini belum pernah kami lihat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ya, Bapak Ibu, mari kita buat sesuatu yang membuat Yesus heran gitu loh. Yang orang lain belum, yang begini belum kami lihat, ya.